Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba mereview Holochain sendiri untuk prediksi harga 2021 dan analisa teknikalnya juga, karena memang banyak kalian juga saya baca di komen yang request gitu. Jadi kita akan melakukan Holochain atau HOT gitu ya. Nah, sedikit review kita lihat Holochain di ranking 59, di bidang dia membentuk kayak smart contract, bukan smart contract sih sebenarnya, dia kayak membentuk blockchainnya sendiri gitu ya, namanya Holochain gitu ya. Dan kita langsung masuk aja ke dalam analisa teknikalnya. Untuk Holochain sendiri, oke, kita coba review. Kita mulai dari trendline-nya ya. Kita ambil dari paling atas ke paling bawah di sini ya. Kita jadi kayak tarik garis trendline seperti ini. Lalu kalau misalnya kita tarik bawahnya juga, sebenarnya ini kalau menurut saya ini kayak kalau misalnya kita dari weekly time frame gitu ya. Ini kayak membentuk bisa dibilang bullish flag juga gitu ya. Jadi kayak ada segitiga gitu dan menurun, dan ini kalau bisa kita lihat juga dengan targetnya. Kalau targetnya sendiri bisa kita lihat seperti ini pada saat dia breakout ke atas, dan ini persis kalau misalnya di target seperti ini ya kembali lagi ke level all time high-nya dia, yaitu di sekitar 0,031. Jadi sebenarnya masih sangat lumayan juga sih potensi dia ya untuk kembali kalau sesuai dengan target ini ya, sekitar 170%. Mungkin sorry ya, ini kurang pas, mungkin sekitar ya 170-an% seperti itu ya untuk targetnya sendiri dari harga sekarang. Oke, ini untuk Holochain secara overview-nya, secara luasnya gitu ya. Lalu kita masuk ke dalam time frame daily. Kalau dari time frame daily, yang pertama yang saya bisa lihat bahwa ini adalah satu indikasi bullish, di mana exponential moving average 20 dan exponential moving average 50-nya dia tuh udah crossing gitu ya. EMA 20 dan EMA 50-nya crossing. Kita lihat seperti ini di tanggal 10 Agustus, 9 Agustus, pokoknya seperti di tanggal sekitaran itu. Jadi ini adalah indikasi positif juga, dan nggak cuma Holochain sih, sebenarnya banyak koin-koin, banyak kripto lain juga melakukan hal ini gitu ya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari potensi juga, dia membentuk bisa dibilang bullish pennant seperti ini secara short term, tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari target harganya dari bullish pennant ini yaitu di sini 0,008 gitu ya. Tapi yang cukup mengejutkan juga adalah Holochain kembali rally lagi naik ke atas, dan sekarang dia kayak membentuk sebuah base juga gitu ya. Jadi ini bagus sekali, kayak indikasi strong, dia bisa kembali rebound, bisa kembali recover untuk Holochain gitu ya. Karena dia memang salah satu koin yang cukup terdampak sih kalau menurut saya. Kita bisa lihat dari atas, paling atasnya ke paling bawah, dia kayak turun dari sejak bear market ini ya, kayak dari bulan Mei gitu ya, dia turun terus sekitar 86% dari all time high seperti itu ya. Jadi cukup dalam juga untuk Holochain, dan dia tertahan persis di dalam dia punya bisa dibilang kayak resisten dulu sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita gambar di sini nih, ada resistennya di sini, lalu sekarang dia ada supportnya juga di sini seperti itu ya. Nah, untuk dia punya uptrend, pergerakan uptrendnya ini sebenarnya cukup sehat juga sih. Kita bisa ngambil puff, kita bisa lihat kira-kira dia pergerakannya seperti ini, naik lalu ada koreksi lagi, ada naik, dan sekarang mungkin dia mau bentuk koreksi lagi gitu ya. Jadi bentukannya seperti ini. Jadi ini masih cukup oke, dan memang kayak membentuk higher high, higher low, higher high, higher low seperti itu gitu ya. Nah, kita mungkin lihat dari time frame luasnya untuk Holochain sendiri ya. Mungkin ini kita bisa dilihat dulu. Nah, kita lihat dari Fibonacci-nya. Mana ya? Kita pakai Fibonacci yang besar dulu. Fibonacci yang besar itu kita ngambil dari swing-nya dia yang paling atas, yaitu all time high sebelumnya, ke paling bawah gitu ya, ke dia punya low-nya. Dan di sini kita lihat memang persis di level 0,236 juga adalah level, bukan hanya level Fibonacci ya, tapi juga level menjadi resisten dan supportnya juga. Kita bisa lihat sebelumnya di sini dia ada terbentur, lalu ada bentuk support juga, ada bentuk support di sini gitu ya. Jadi memang ini adalah level yang cukup solid juga. Ini ada resisten juga di sini sebelum dia breakout gitu ya. Jadi memang ini adalah level yang cukup solid untuk Holochain membentuk baseline-nya juga. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, karena dia sudah di atas 0,236, ini akan menjadi level buy zone juga sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau beli, kalau dia bisa konsolidasi 1-2 hari ke depan di sini di level ini, ya mungkin ini adalah level untuk kalian beli juga. Ya persis lah di sekitar level 0,236 ya gitu ya. Nah, target Holochain itu berapa? Tergantung kalian. Kalian mau trading atau mau investasi juga. Tapi kalau menurut saya, resisten yang kuat selain di paling atasnya ini gitu ya, selain di target kita, itu ada di level 0,5 Fibonacci gitu ya. Jadi di sekitaran ini, karena kita lihat ada rejection, di sini ada supportnya juga, ada resisten gitu ya. Jadi ini memang akan menjadi level yang harus di break Holochain. Mungkin setelah dia membentuk baseline-nya di sini, jadi dia konsolidasi dulu, dia akan bisa tes lagi di sini, lalu bisa bentuk base lagi, tes lagi ke atas. Nah, siapa tahu nanti di akhir tahun dia bisa kembali breakout dari all time high-nya lagi. Seperti itu yang diharapkan semua orang juga sih.
gitu ya. Nah, untuk dari long term time frame ya, karena kita di sini all time high-nya, kita hanya melihat dari level Fibonacci-nya aja. Karena ini adalah dibentuk, bisa dinamakan price discovery-nya gitu ya. Kita lihat dia akan membentuk new support, new resistance juga gitu ya. Support baru dan resistance baru. Dan ini adalah level Fibonacci yang sering kita gunakan, yaitu 1,414, 1,618, dan 2,618 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya secara time frame kalian buat investasi, Holochain sendiri sebenarnya projectnya udah jalan gitu ya. Tapi ya kita lihat tinggal dia punya adoption aja. Jadi semakin banyak tingkat adoptionnya dengan orang-orang menggunakan project-project menggunakan Holochain gitu ya. Jadi harganya pun akan semakin naik juga kalau menurut saya. Dan ini nggak cuma akan berhenti di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata projectnya bagus dan dipakai gitu ya, karena kan dia kayak membentuk blockchainnya sendiri dengan Holochain gitu ya. Ya akan harganya juga naiknya juga cukup oke. Dan buat investasi dengan koin-koin kecil seperti ini yang under value, dan kalau misalnya dia benar-benar projectnya jalan, ini akan naik bisa ribuan persen sih gitu ya. Seperti itu. Ini untuk Holochain. Kita lihat dari Fibonacci level kecilnya. Jadi kalau Fibonacci kecilnya itu kita lihat dari dia punya uptrend terbaru. Di sini kita bisa ambil mana ya, ini Fibonacci kecilnya. Itu dari sini paling bawahnya ke paling atasnya pada saat dia membentuk uptrend aja gitu ya. Nah, hampir sama saya bilang, jadi kita mau tahu demand zone-nya itu di berapa, di mana harga kita bisa membeli Holochain. Kalau menurut saya, yang pertama di sini, yaitu di level 0,78 di garis warna di kotak warna hijau ini, 0,010 sampai 0,010703 gitu ya. Di sini kalian bisa membeli karena mungkin akan ada, jadi bisa membentuk base gitu ya. Tapi kalau ternyata dia turun lagi, Holochain bilang koreksinya dalam, yaitu di sini di golden ratio 0,618. Mungkin dia bisa mengalami ABC correction juga sih secara short term kayak gini. Mungkin hal ini bisa terjadi walaupun memang cukup dalam juga sih. Tapi kalau dengan peningkatan price dia sebenarnya ya cukup relatif normal juga sih. Ini kalau kita lihat, kita ukur dari sekarang, ini turun sekitar 19%. Makanya ya mungkin di sini kalau misalnya dia benar-benar turun, mungkin ini akan menjadi terakhir kalinya. Tapi kalau misalnya kalian mau ke execute atau mau dapat, mungkin yang di level sini nih. Kalau misalnya kalian mau beli atau akumulasi Holochain lagi, seperti itu ya. Dengan target kita tadi sama juga di level 1,618. Ini kalau secara short term aja, yaitu di level 0,5 Fibonacci-nya yang di level besarnya gitu ya. Di sekitar 0,017 sen. Kalau buat kalian mungkin swing trader dan lain-lain. Tapi kalau kalian mau hold aja ya, di hold juga cukup layak sih kalau menurut saya gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam time frame, bukan time frame, kita masuk di Indodax, yaitu di rupiahnya. Ini adalah Holochain-nya, tapi sedikit berbeda sebenarnya. Kenapa? Karena di Indodax ini Holochain baru di listing di tanggal 16 April gitu ya. Tapi sedangkan kalau kita lihat dari Binance sendiri, 16 April itu di sekitar di sini nih. 16 April itu di daerah sini, dan dia membentuk topnya itu sebenarnya di 4 April gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa kalau saya ngambil Fibonacci-nya ini di level yang di body candle yang terakhirnya gitu ya. Jadi pas di atasnya pada saat dia koreksi. Kenapa? Karena memang bisa dibilang ini pada saat dia di listing kan, jadi orang-orang ada hype gitu. Jadi ini hype-nya cukup banyak, hype-nya cukup besar. Jadi kita hilangin efek itu, efek hype-nya gitu ya. Jadi kita mulai dari topnya di 293. Padahal dia sempat naik juga sih ke 340 sebenarnya gitu ya. Nah, hampir sama juga, level 0,5 ini akan menjadi level yang kuat untuk Holochain, yaitu di sekitar level 179 gitu ya. 179. Dan sekarang dia mau coba break gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tanya beli di level berapa, yaitu di sini nih. Kita ambil juga dengan Fibonacci yang warna kuning, tapi warna oranye, tapi nggak tahu nih, kurang kelihatan kayaknya. Kita ganti warna biru aja. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil dari yang paling atasnya, yaitu di sekitar swing dia yang terakhir itu di sekitar 177 ke paling bawahnya pada saat dia di level 65 rupiah gitu ya. Jadi memang cukup murah juga sih Holochain ini. Yaitu di sini kalau kalian mau membeli ya di level 0,382 dan 0,786, yaitu di sekitar level 153 152. Kalau misalnya, karena saya lihat dari Bitcoin-nya sendiri dia juga naik cukup signifikan gitu ya. Jadi mungkin kita akan mengalami koreksi, ya koreksi normal juga. Karena kita lihat kita udah naik cukup luar biasa kan ini. Kayak sekitar 171%. Jadi kalau kita turun sekitar dari all time high 20% atau misalnya 15%, ini masih cukup normal lah gitu ya. Jadi mungkin ini adalah level yang bisa kalian lihat. 152 dan 153, pokoknya di level ini. Kalau bisa buat akumulasi. Hampir sama juga, ya kalau misalnya kalian terlalu tinggi nih, ya belinya di sini aja nih, 134, walaupun belum tentu
ke execute juga sih. Tapi bisa kalian masih turun 19% dari harga sekarang ya, tapi bisa kalian lihat juga di level tersebut. Dengan target profit kita, kalau misalnya di sini, ini sekitar di ini nih, di level 1,618, yaitu di level sekitar 246, 244. Jadi memang masih cukup lah kalau misalnya kalian buat swing trading aja. Dan kalau misalnya kita lihat dari topnya, jadi ini cara pasang targetnya, yaitu kita ambil 2,618, 1,618, dan 1,414. Jadi mungkin bisa kita kasih warna sedikit. Bentar ya. Kita kasih warna merah, kuning, hijau, kayak lampu merah gitu ya. Merah, kuning, hijau. Tapi kurang kelihatan nih sepertinya. Nah, sabar ya, kita ganti warnanya jadi oranye aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat target sendiri untuk price discovery itu di sekitar 387, 434, dan 662. Sebenarnya holochain ke 500 aja itu akan menjadi salah satu dampak positif sih. Jadi nggak usah terlalu kita jual mimpi atau gimana. Sebenarnya 500 rupiah aja untuk holochain sebenarnya udah, menurut saya sih masih bisa terjadi ya. 500 rupiah di akhir tahun buat holochain ini sangat-sangat mungkin gitu ya. Mana ya, kita ada horizontal ray-nya nggak ya? Jadi 500 rupiah mana nih? Jadi 500 rupiah aja di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari harga sekarang, kalau kita ukur aja dia ke 500 rupiah, ini masih sekitar 200% gitu ya, 200% lagi. Gitu ya. Itu aja sih untuk saya untuk video holochain, di mana kalian bisa beli, dan targetnya juga di mana kalian kalau misalnya swing trade di level 177, 179, kalau kalian mau investasi buat holochain juga nggak apa-apa, di hold beberapa tahun atau beberapa bulan juga nggak oke. Nah, itu aja. Semoga kalian suka dengan video holochain analisa teknikal, dan jangan lupa hit like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.